tema IG Live kita pada hari ini adalah tentang ASI eksklusif. Kita akan mengupas tuntas mitos fakta ataupun pengetahuan-pengetahuan baru tentang ASI eksklusif untuk menyambut Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional Indonesia jatuh pada 25 Januari. Kita akan mengundang pembicara kita, sudah hadir. Halo Dr. Arif. Halo, selamat sore Kak Nadia. Ya, benar dengan Kak Selamat Nadia ya? sore. Iya, betul. Selamat sore Dr. Arif. Iya, kita akan langsung mulai saja ya. Sharing-sharing kita pada sore hari ini. Topik kita hari ini adalah ASI eksklusif. Saya Nadia yang akan memandu Instagram Live kita pada sore hari ini. Sebelumnya, Instagram Live ini dipersembahkan oleh Murimam yang merupakan usaha sosial yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan-perempuan di Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan memproduksi produk pangan olahan dari kelor. Tuh. Dan hari ini kita ditemani sama Dr. Arif Sabta Aji, SGZ. Dokter ini keren banget teman-teman. Kita bisa tanya banyak banget sama Dr. Arif. Beliau memperoleh gelar sarjananya dalam bidang ilmu gizi, kemudian gelar master dan doktornya dalam ilmu biomedik ya, benar ya dokter? Betul sekali, ilmu biomedik. Betul. Untuk master sama doktoral saya. Tuh. Kemudian saat ini Dr. Arif juga merupakan dosen di Universitas Alma-Ata. Kemudian juga beliau adalah co-founder dari Ask Your Dietitian Indonesia. Berarti kita boleh tanya-tanya nih ke dokter nih tentang gizi, tentang banyak hal nih. Kemudian beliau juga merupakan presiden dari Millennials Voice Indonesia. Tuh ya dokter ya. Iya. Oke. Oke, kalau begitu kita boleh langsung mulai saja. Dipersilahkan kepada Dr. Arif. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia atas pengenalannya ya. Teman-teman, saya sangat senang sekali bisa involve dalam kegiatan ini, di mana kita akan membahas bagaimana sih perannya tentang ASI eksklusif dan apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin anak kita ataupun kita sebagai orang tua itu bisa lulus untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita gitu. Sebelumnya cerita sedikit Kak Nadia, kalau saya berhubungan dengan tempat misalkan di Nusa Tenggara Timur itu ada salah satu cerita menarik ya, karena saya ketemu istri saya itu di Nusa Tenggara Timur, di Kupang gitu. Jadi waktu itu ada acara gitu ya, dan itu selalu ada membekas gitu kan kalau kita membicarakan tentang Nusa Tenggara Timur, Kupang, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali langsung diajak gabung gitu kan, terus saya melihat Morimam itu seperti apa, dan itu salah satu wirausaha sosial di NTT ya, khususnya itu di kota mana Kak Nadia? Kami fokusnya lewat SOE sih. Untuk saat ini SOE.
pengambilan bahan bakunya dari NTT, tapi untuk proses produksinya, pengolahannya masih di Jakarta. Oke, oh ya. Jadi seperti itu dan saya juga salah satu konsumsi teh kelor juga. Jadi sering konsumsi juga teh kelor, kemudian ya banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya, kembali lagi ke topik ya tadi intermezzo untuk live Instagram kita pada hari ini. Jadi balik lagi ke teman-teman di sini saya sebagai akademisi kemudian juga mewakili sebagai orang-orang tua ya karena saya juga baru saja mendapatkan anak ya istri saya kemarin lahiran bulan Juni jadi pas masa pandemi itu proses lahiran dan itu sangat uh, challenging ya ketika kita di masa pandemi ini kemudian harus apa namanya mengurus proses persalinan dan nanti akan saya sharing bagaimana sih tantangan-tantangan dan juga apa yang harus bisa kita lakukan ketika mungkin di sini ada peserta atau yang menonton di live Instagram ini lagi hamil atau lagi mempersiapkan kehamilan dan lain sebagainya. Kemudian untuk ASI eksklusif itu sangat-sangat penting kalau kita melihat dari segi manfaat gitu ya. Dan ASI eksklusif ini memang secara alami itu bisa keluar setelah ibu melahirkan ya kan. Nah, oleh karena itu seyogyanya kita sebagai seorang manusia apalagi ibu itu memberikan ASI eksklusif. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan itu harus jelas ya bagaimana landasan kita nantinya ketika kita ada di suatu kondisi itu boleh memberikan ASI eksklusif boleh seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin keluar ya dari benak kita terkait sama topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ASI eksklusif. Mungkin tentang yang pertama, apakah minum susu aja itu bayi yang usia 0 sampai 6 bulan itu apakah sudah kenyang? Gitu. Apa tidak perlu dikasih makan makanan yang lain seperti itu ya? Nah, itu menurut saya salah satu warisan budaya lokal dari nenek moyang kita ya nggak sih? Sometimes kita sebagai orang tua itu merasa under pressure juga terhadap sekeliling kita. Kita sebagai orang tua, tapi tentunya kedua orang tua kita atau neneknya si bayi atau kakeknya si bayi itu pasti juga ada sedikit banyak mengintervensi untuk memberikan saran dan lain sebagainya. Maksudnya itu baik gitu ya. Maksudnya itu baik. Mereka perhatian pada kita. Tapi kita di sini harus punya barrier atau pertahanan itu yang kokoh gitu ya. Kak Nadia. Di sini sering sekali dan itu saya alami juga. Literally saya alami juga dengan istri saya seperti itu. Pasti orang beranggapan yang zaman-zaman dulu gitu kan. Ya kita kalau saya usia sekitar 28 tahun gitu kan. Orang tua saya berarti ya sekitaran usia sekarang 40 sampai 50 tahun seperti itu ya. Jadinya mereka dulu dibesarkan mungkin dengan pengetahuan yang masih belum update dan lain sebagainya. Dulu memang dikira susu aja itu kurang cukup terus ditambahkan misalkan seperti madu, pisang dan lain sebagainya dan ternyata teman-teman di sini penambahan seperti madu, pisang, dan lain-lain untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu tidak dibenarkan. Ya, jadi sebaiknya ketika bayi sudah keluar, kemudian kita harus menyusuinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bayi minum susu aja emang kencang. Ya, untuk 0 sampai 6 bulan memang dia konsumsinya hanya susu. Nah, sekarang menarik yang akan kita bahas di sini. Kenapa kok cukup susu saja gitu ya? Karena lambung bayi ketika dia sudah dilahirkan, usia 1 hari pun itu besarnya itu hanya sebesar buah ceri. Jadi buah ceri itu kan kecil banget ya. Untuk kita melihat seberapa besar banyak atau seberapa banyak cairan yang harus kita berikan kepada bayi kita itu hanya sekitar 5 sampai 7 mili. Bayangkan teman-teman, 5 sampai 7 mili itu kecil sekali. Nah, tapi Kak Nadia,
Ngomong-ngomong, Kak Nadia udah berkeluarga, udah memiliki anak atau belum? Belum, cuma saya baru punya keponakan, masih bayi, Mhm, baru lahir akhir akhir tahun lalu, jadi merasakan juga ya, mhm. ngelihat di Nah, mana orang tua saya juga kasih saran juga, sebenarnya maksudnya baik seperti mhm, itu ya. mhm. Nah, jadi masalahnya yang saya hadapi sendiri ya, ini saya pengalaman pribadi juga dan kebanyakan orang itu seperti itu juga. Em, Pertama kali setelah kita melahirkan, 1, 2, 3 hari setelah kita pasca melahirkan, itu kadang air susu ibu itu tidak keluar sederas ketika hari minggu kedua, ketiga, keempat. Dan itu ujian yang Hmm, nyata buat kita sebagai orang tua. Iya, itu ujian yang nyata betul sekali. Kenapa? Karena di satu sisi kita ini air susu ini nggak keluar gitu. Itu anak kita itu mau dikasih minum apa? Padahal bayi itu bisa bertahan ya ketika sudah dilahirkan itu bisa bertahan tanpa minum itu bisa sampai 3 hari. Dan waktu dari hari ke 1 sampai hari ketiga itu waktunya kita untuk merangsang ya, untuk merangsang bagaimana kita belajar juga untuk memberikan ASI dengan posisi yang benar. Itu sangat-sangat challenging banget, banyak sekali tantangannya dan saya sarankan buat teman-teman yang mengikuti live Instagram ini kalau misalkan sedang hamil atau nanti mau melahirkan itu pilihlah rumah sakit yang dia pro ASI eksklusif. Ya, karena di situ ketika kalian 1 hari, 2 hari, 3 hari ibunya itu susunya nggak keluar ya air susunya, oh itu kita wah susu formula aja deh pasti akan pikiran iya, seperti itu soalnya betul kita betul. kasihan gitu kan anak kita nggak Hmm, minum padahal saya juga tahu teorinya gitu ya saya tahu teorinya saya tahu iya, ilmunya ketika dihadapkan situasi seperti itu ya feeling kita juga sebagai orang tua di satu sisi harus kuat gitu kan harus tega-tegaan ya harus dilatih terus dirancang terus dan akhirnya pengalaman saya pribadi juga 1 sampai 3 hari itu ya ampun susu itu keluar cuman merembes saja di puting susu hmm, ibunya gitu kan tapi di hari ketiga keempat kelima gitu kan lama-lama dia akan memproduksi semakin banyak dan nanti ketika bayi udah usia lebih dari 1 hari, misalkan lebih dari 1 minggu, itu lambungnya pun juga ikut berkembang. Jadi volumenya pun juga ikut naik. Mungkin yang di awal pertama itu mungkin hanya sebesar buah ceri itu nanti akan apa namanya menjadi besar, nanti menjadi seperti buah apa kemiri, terus ada ukurannya seperti itu ya. Dan itu semakin lama semakin besar dan volumenya semakin lama semakin banyak juga yang harus kita penuhi. Itu ya untuk bagaimana sih minum susu aja itu apakah emang kenyang atau tidak. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui bayi itu sudah kenyang atau belum. Ya. Nah, di sini tentunya kita memainkan perasaan kita sebagai seorang ibu gitu ya. Untuk dari saya sendiri, biasanya istri itu selalu bercerita kalau misalkan bayi kenyang itu ketika dia sudah ngenyot, itu dia melepas sendiri. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah melepas sendiri hmm, itu dia artinya bayi itu sudah cukup nenennya atau minum air susu hmm, ibunya itu sudah minum sudah susu. cukup. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu tanda bagaimana kita mengetahui apakah bayi kita itu sudah cukup atau belum waktu untuk menyusuinya. Dan mungkin ketika kita menyusui bayi usia 1 bulan sampai 3 bulan seperti itu lebih sering. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam sekali itu kita memberikan air susu ibu kita. Kemudian kalau Hmm, sudah mulai mulai besar itu bisa 3 sampai 4 jam sekali. Tapi kadang-kadang setiap 2 jam sekali pun juga bisa. Rata-rata sih setiap 2 hmm, jam sekali kita lihat bayinya mau nyusu nggak gitu. Cara bagaimana sih kita mengetahui kalau bayi kita itu sedang lapar atau tidak? Itu hmm, biasanya karena dia kita itu memberikan telunjuk tangan kita itu kita sodorkan ke mulut bayi kita. Nah, dari situ kalau misalkan dia ada tanda-tanda seperti mengenyot atau menghisap, nah itu tandanya hmm, berarti bayi itu uh, sudah waktunya untuk menyusu. Nah, seperti itu.
Soalnya kita pun juga nggak tahu, kita nggak ada Iya. translator gitu kan bahasa bayi seperti apa. Tapi eh, dan itu sangat benar sekali ya, feeling seorang ibu itu akan bisa menuntun kita nantinya. Jadi buat teman-teman yang calon ibu ya ataupun sudah jadi ibu kemudian ingin menambah momongan dan lain sebagainya, itu pasti instingnya sudah terlatih gitu ya. Walaupun yang calon ibu nanti akan belajar. Jadi seorang orang tua ya, kita itu learning by doing. Jadi di fase-fase 0 sampai 6 bulan ini sangat-sangat menantang sekali ya teman-teman, dan saya pun juga mengalami, dan sekarang bayi saya pun sekarang udah 7 bulan dan dia alhamdulillah lulus ASI eksklusif dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk membahas selanjutnya seperti ketika bayi tidak BAB seharian ya, itu apakah bayi sembelit? Nah, kalau bayi kita itu ASI eksklusif ya, bayi kita itu ASI eksklusif, kemudian ada kemungkinan bayi kita itu sembelit bisa sampai 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya, 2 minggu. Bisa sampai 2 minggu sembelit. Anak saya paling lama sih nggak sampai 2 minggu sih. 4 hari Hmm. atau 5 hari itu pernah. Ada sometimes orang-orang tua lainnya berbagi pengalaman itu bisa sampai 10 hari atau 11 hari atau 12 Hmm. hari. Karena apa? Karena memang intake-nya pun juga nggak terlalu banyak dan itu hampir terserap semua, terabsorpsi semua oleh tubuh si bayi itu. Makanya ketika kita memiliki bayi, bukan perkembangan, pertumbuhan bayinya itu sangat pesat. Mungkin Nah, betul. dalam satu bulan itu dia bisa naik hampir 1 kilo. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga itu bisa sampai 700 sampai 900 gram per bulannya. Ya, itu sangat pesat sekali sampai dia usia 6 bulan. Baru ketika dia mengalami transisi dari ASI eksklusif ke makanan pendamping ASI, itu ada tantangan tersendiri lagi, dan mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Jadi kita Betul. fokus ke yang bayi 0 sampai 6 bulan. Di 0 sampai 6 bulan pun itu tantangannya wah banyak sekali. Jadi kita harus kuat-kuat iman dan juga kuat akal pikiran kita secara fisik dan mental kita gitu kan. Karena apa? Seringkali bayi itu bangun di tengah malam, ya kan? Nggak cuman Hmm. nggak cuman seorang ibu aja yang harus menjaga anaknya itu untuk selalu diberikan asupan yang baik, dan ternyata seorang suami, ayah pun juga berandil kuat juga di situ kan. Karena apa? Karena kita harus saling membackup satu sama lain gitu kan dengan pasangan ya. Betul. Karena karena stres ya, sangat-sangat stres, dan itu kita harus hadapi bersama-sama. Jadi dibagi bersama-sama ya, karena kita uh, orang tua jadinya ya kita harus membesarkannya pun juga bersama-sama. Itu tanggung jawab sebagai seorang Betul. orang tua. Nah, itu kemudian apa yang harus dilakukan kalau bayi sembelit? Nah, jadi kalau misalkan bayi sembelit, tadi itu ditunggu sampai 2 minggu ya. Ketika sampai 2 minggu memang lebih dia belum mengeluarkan buang air besar, nah itu harus kita periksakan ke dokter spesialis anak atau bidan atau yang lain sebagainya, sehingga itu kita tahu ya kan, karena uh, kalau 0 sampai 6 bulan itu nggak konsumsi apa-apa lagi gitu kan selain ASI gitu. Nah, mungkin kita harus meng-cross check lagi apa yang dikonsumsi dari ibunya itu sendiri, Kak Nadia. Nah, Oh. kita harus melihat apakah ibunya mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi apa enggak, atau selama ini dia kurang mengkonsumsi makanannya, karena itu akan berdampak secara langsung terhadap produksi ASI. Nah, oleh karena itulah, ibu hamil dan juga ibu menyusui itu memiliki porsi yang lebih besar kebutuhan gizinya daripada kita, kelompok usia yang biasa, maksudnya yang tidak spesial seperti ibu hamil, ibu menyusui seperti Mm-mm. itu. Nah, itu yang harus kita pegang teguh prinsipnya. Kalau sampai dua minggu masih belum keluar, kita periksakan. Tapi kalau misalkan masih 5 hari, 7 hari, kita khawatir, itu normal. Kita manusia biasa gitu kan.
pasti ada kecemasannya. Nah, cuman ya itu, kita coba dulu, siapa tahu hari hari ke-8 atau hari ke-9 dia keluar ya kan BAB-nya. Nah, kita kan juga tidak tahu. Nah, bagaimana Dok kalau misalkan bayi yang tidak ASI eksklusif ya. Kalau bayi yang tidak ASI eksklusif cenderung jarang untuk terkena sembelit gitu. Cuman saya juga tidak punya pengalaman juga secara pribadi karena anak saya pun juga tidak pakai susu formula ya. Jadi ASI eksklusif selama 6 bulan. Biasanya kalau misalkan bayi dengan susu formula itu perbedaannya dengan yang literally ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu bayinya agak cenderung lebih berisi, lebih gemuk gitu. Cenderung Itu yang seperti itu. susu formula. Itu cenderung susu formula. Cuman kalau yang ASI eksklusif, mungkin setiap orang beda-beda ya, bayinya pun juga berbeda-beda. Tapi biasanya yang susu eksklusif tuh bayinya tuh agak lean, bukan kurus ya, lean atau ya slim seperti itu ya. Jadi nggak terlalu yang gemuk tombem besar gitu, itu nggak terlalu yang seperti itu. Cuman ada mungkin ya beberapa bayi yang memang dikasih ASI ya, dia badannya bisa besar dan sebagainya pun juga bisa karena metabolisme setiap manusia pun juga berbeda-beda. Nah itu ya teman-teman. Kemudian kita bahas apa lagi ya Kak Nadia? Saya ada pertanyaan sebenarnya terkait yang tadi. Katanya kalau yang ada kemungkinan bisa sembuh hingga 2 minggu ya tadi ya dok ya. Bagaimana dengan kalau diberikan susu formula tapi sembelit juga? Apakah harus ditunggu sampai 2 minggu juga? Nah kalau misalkan susu formula ternyata sembelit juga, biasanya nggak sampai 2 minggu. Ya itu kemungkinan ada yang harus diperiksakan gitu ya, karena kita nggak tahu apakah dia ada masalah mungkin di saluran pencernaannya atau ada masalah di pemilihan susunya seperti itu. Karena hal tersebut sangat 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 butuh penanganan yang intensif gitu ya, karena ya dia memperoleh susunya pun susu formula gitu kan, yang dimana susu formula itu kan banyak sekali kandungan zat gizi yang ada di dalamnya gitu. Kalau susu formula karena dia pabrikan, dia memang dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai ASI gitu ya. Tapi tetap tentu saja kita nggak bisa membohongi tubuh kita gitu kan. Dia tetap susu buatan pabrikan gitu ya, dan itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi ya kita nggak bisa memaksakan semua bayi harus ASI eksklusif karena kondisi setiap orang tuh berbeda. Kita di sini saya sangat sangat menjaga juga kalau misalkan ada orang tua yang memang dia nggak bisa memberikan ASI eksklusif, itu mencoba untuk tidak judgmental gitu ya terhadap orang tua yang bisa yang seperti itu, karena kita juga nggak tahu alasannya bagaimana kan. Di balik itu kan pasti ada, is always a story ya, di balik itu pasti akan ada cerita-cerita. Dan kalau misalkan kita menemukan hal tersebut ya kita bersikap sewajarnya dan ya easy going aja seperti itu. Kemudian apalagi Kak Nadia ya? Ada mitos, bukan mitos sih, rumor ya. Kalau bayinya sakit, misalnya suhunya agak panas, sepertinya mulai demam, yang minum obatnya bayinya atau ibunya? Kalau dari pengalaman saya dan ilmu yang biasa kita dapatkan gitu ya, sebagai ahli gizi dan lain sebagainya, ketika ada masalah seperti itu biasanya itu bayinya yang diberikan obat. Tetap, bayinya ya. Ya kita bayi kan kita ada imunisasi, jadwal imunisasi yang wajib gitu kan, ya kan. Kemudian setelah itu ketika bayi demam itu kan ada obatnya tuh, paracetamol, dan itu memang diberikan ke bayinya berapa tetes gitu. Jadi tidak ibunya yang minum paracetamol kemudian berharap itu bisa langsung disalurkan ke bayinya, itu
uh, tidak seperti itu. Jadi tetap bayinya juga yang diberikan. Dan itu juga berlaku ketika kita ingin memberikan vitamin tambahan mungkin ya. Karena saya berulang kali dan saya pun juga penelitiannya terkait sama vitamin D, vitamin D. Betul. Itu biasanya bayi biasanya diberikan suplementasi vitamin D juga. Karena dari standar WHO pun dianjurkan bayi itu diberikan suplemen vitamin D karena memang sangat membantu untuk daya tahan si bayi itu juga dan juga pertumbuhan dan perkembangan sel-sel jaringan di dalam tubuhnya. Dan kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi bahwa vitamin D itu sangat bagus untuk meningkatkan imun, menjaga imun dan lain sebagainya yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Dan memang beberapa dokter-dokter yang spesialis anak pun juga beberapa menganjurkan adanya suplementasi vitamin D juga. Dan itu pun juga yang dikasih kan bayinya, bukan ibunya yang diberikan. Bukan ibunya ya. Iya. Terima kasih sudah meluruskan pandangan kita semua di sini, Dok. Tadi, saya lupa menyampaikan untuk teman-teman yang menonton, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung diketik, langsung di komen. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada yang bertanya nih, dari Musyarofa, Dok izin bertanya, kalau untuk ibu yang menderita kanker payudara, itu ketika melahirkan bayi, untuk pemberian ASI eksklusifnya bagaimana ya, Dok? Apakah aman? Ya, kita tergantung lihat dari kondisinya ya. Apakah kanker ada di kedua payudaranya, payudara ibu, atau hanya di sebagian. Ya, kalau misalkan ada di sebagian, tentunya kita bisa menggunakan payudara yang satunya. Kalau misalkan ada di kedua-duanya, saya juga kurang yakin dengan jawaban saya karena kurang informasi juga. Itu menurut saya tidak diberikan karena kita kurang tahu kan, ini kan pertanyaannya sangat general ya. Kita harus melihat lagi seberapa parahnya kanker payudara di stadium berapa, itu kan perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin memberikan ASI ke anak kita, tapi tidak beruntungnya kita menderita kanker payudara. Jadi seperti itu untuk musyarofa. Bagaimana untuk yaitu kalau misalkan hanya di sebagian kita coba yang satunya, kalau misalkan dua-duanya mungkin lebih tepatnya bisa berkonsultasi ke dokter secara langsung. Tapi berarti tadi kalau boleh saya simpulkan, kalau memang kansernya ada di sebelah payudara saja, yang sebelahnya lagi diberikan tidak apa-apa ya, Dok ya? Ya, tidak masalah. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanyakan ke Dr. Arif, mumpung ada ahlinya nih. Boleh. Kita masih punya waktu berapa menit, Kak Nadia? Asik. Kita akan live kurang lebih 1 jam sampai jam 5. Berarti kita masih punya sekitar setengah jam lagi. Tadi sudah dibuka ya di awal-awal sebelum saya masuk ya. Iya. Sudah sekalian tanya jawab juga tadi. Oke. Ya, terima kasih sama-sama Musyarofa ya. Yang lainnya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya. Kemudian ada lagi nih satu Kak Nadia, misalkan nih kalau misalkan ASI mampet sampai bengkak gitu kan dan memerah, bagaimana sih cara penanganannya? Nggak ada cara lain kalau nggak dikeluarkan gitu. Oleh karena itu gitu ya. Gimana caranya? Ya kalau misalkan ibu rumah tangga, ya kita bisa memberikannya kepada bayi kita. Ataupun ketika jamnya sudah lewat gitu ya, maksudnya sudah diberikan ASI sebelumnya tapi masih bengkak gitu kan, kita bisa memerah kemudian kita simpan, ataupun kita bisa memberikan salah satu strategi yaitu selalu bergantian untuk memberikan ASI kepada bayi kita. Maksudnya ibu bisa menggunakan yang sebelah kiri, kemudian setelah itu secara bergantian sebelah kanan. Jadi jangan sampai kiri aja terus. Kiri karena saya pengennya enaknya
berbaringnya di sebelah kiri dok, maksudnya nggak suka berbaring sebelah kanan dan sebagainya, nggak nyaman dan sebagainya. Nah, itu kita harus memaksakan diri kita bagaimana caranya untuk equal semuanya diberi porsi gitu kan, baik kiri ataupun kanan. Hal itu untuk mencegah yang seperti ini nih, maksudnya ya asinya mampet sampai bengkak dan sampai istilahnya tuh apa ya? Um, dan itu nanti akan menyebabkan nyeri kan kalau misalkan nggak Iya, dikeluarkan. betul. Ya, nah itu dia salah satu caranya. Dan kalaupun misalkan nggak itu ya diperah aja kemudian disimpan di kantong ASI, disimpan di lemari pendingin dan nanti bisa digunakan sewaktu-waktu. Misalnya ketika ibunya ada suatu acara yang harus keluar nanti bisa diberi Hmm, ASI yang sudah disimpan, yang sudah diperah tersebut. Nah, itu sih perah ya. buat teman-teman. Jadi untuk ASI perah. Bagaimana kalau misalkan ibu yang bekerja gitu kan? Um, Biasanya itu ibu yang bekerja itu 3 bulan ya, 3 bulan cuti, habis itu Hmm, bulan keempat udah mulai masuk. Yaitu mau nggak mau harus menyimpan cadangan stok ASI perah ya, itu dalam jumlah yang cukup lumayan gitu kan untuk diberikan kepada bayinya. Even dia di kantor pun juga dia harus mempersiapkan kantong ASI, ya kan, pemerah ASI untuk dibawa hmm, untuk nyicil, untuk memerah ASINya sehingga nanti ketika dia pulang bisa disimpan dan bisa diberikan kepada bayinya. Dan itu kita harus ya emang harus membawa peralatan ekstra gitu kan. Mungkin satu tas itu intinya perlengkapan untuk memerah ASI, kemudian tas tersebut juga uh, apa namanya yang khusus biar ASINya itu masih dalam suhu yang dingin seperti itu. Itu biasanya yang harus disiapkan buat ibu pekerja yang mana ingin tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan untuk bayinya. Ini Ibu ada yang bekerja tanya nih. tetap bisa, iya. Iya. Boleh, silakan dok. Tapi tadi ibu bekerja sebenarnya masih tetap bisa memberikan ASI eksklusif ya dok ya? Iya, itu nggak ada apa namanya nggak ada alasan sih kalau kita bekerja, tapi nah mungkin beberapa pekerjaan tertentu ya mungkin mungkin nggak bisa untuk memberikan asiosis kan, bisa Hmm, saja, dan itu memang nggak bisa kita hindari ya, mau nggak mau kita harus berikan susu formula sebagai pengganti ya seperti itu. Kemudian ini ada yang tanya nih dari Citra. Halo dok, mau tanya saat pandemi ini kalau ada yang ibu positif boleh menyusui nggak dok? Kalau ini menurut hmm. saya nggak boleh gitu ya, karena khawatirnya virusnya ikut ke dalam ASINya tersebut. Jadi serba susah di pandemi ini. Kemudian saya juga ingin sharing juga Kak Nadia Boleh untuk dok. bagaimana sih pengalaman melakukan persalinan di masa pandemi ini. Nah, Hmm, mungkin boleh. buat teman-teman di sini yang sedang mempersiapkan persalinan atau nanti eh, kemungkinan persalinan masih pada saat pandemi gitu kan, kita nggak tahu ini pandemi itu sampai sampai berapa, bahkan ada yang meramalkan itu sampai tahun 2024. Bayangkan tahun Ah, 2024 itu masih masih 3 tahun loh kita diramalkan itu masih dalam situasi yang seperti ini. Ya, yang pertama ya, yang dari pengalaman yang sudah saya alami, yaitu yang pertama ketika kita sudah mengetahui di mana due date atau HPL apa namanya hari hari perkiraan lahir kiraan ya. lahirnya itu kapan ya, kita harus mempersiapkan yaitu beberapa data tentunya, berkas-berkas yang harus kita bawa. Kemudian kalau dulu itu rapid rapid ibunya harus rapid, kemudian setelah ibunya rapid negatif, maka persalinan akan dilakukan dengan cara yang normal. Kalaupun ibunya positif, nanti akan ada tindakan yang lebih advance lagi gitu ya. Nah, untung waktu Hmm, itu alhamdulillah istri juga negatif gitu kan. Persalinan berjalan dengan keadaan yang seperti biasa, tapi tetap tetap menggunakan APD dan lain sebagainya untuk hmm, protap ini ya, protap di dalam kamar operasi tetap juga. Kemudian
Kebetulan istri saya sesar. Ya, istri saya sesar karena nggak bisa normal. Kemudian yang menunggu, teman-teman, yang menunggu itu hanya boleh istri dan suami. Kalaupun misalkan suami sedang tidak eh, tidak bisa hadir atau berhalangan untuk menemani, itu bisa diwakili oleh satu orang aja. Jadi nggak boleh kedua orang tua kita itu masuk, hanya satu orang aja. Nah, ini yang paling krusial ya. Karena apa? Karena ya istri melahirkan, suaminya nggak ada, itu kan gimana gitu kan. Nah, ini salah satu kewajiban juga sebagai seorang suami untuk harus mendampingi istrinya gitu kan. Dan itu nanti kita benar-benar hanya berdua, kita nggak boleh menerima orang yang menjenguk dan lain sebagainya. Untuk kasus saya, mungkin ada beberapa yang di rumah sakit boleh, cuman waktu itu saya protokolnya seperti itu, sehingga saya pun juga belum ada pengalaman gitu kan, karena ini anak pertama dan juga mungkin beberapa orang pun juga seperti itu kan. Itu sangat-sangat menguras tenaga juga. Karena apa? Kita bingung gitu kan. Waduh, ini ada bayi gitu kan. Ini habis lahir terus gimana harus gimana. Namun tetap kedua orang tua nggak boleh merasa berkecil hati atau nggak boleh merasa khawatir berlebihan ya, karena tetap tenaga kesehatan itu akan selalu mendampingi dan juga memberikan arahan sesuai ya dengan ilmunya terhadap kita gitu. Nanti kita akan diberikan beberapa edukasi dan juga yang lain sebagainya apa yang harus dipersiapkan. Tetapi kita juga boleh menerima kiriman barangan dari luar, dari keluarga dan sebagainya, tetap boleh. Cuman ya itu yang mendampingi harus satu. Nah itu nggak boleh nggak boleh lebih dari satu. Nah itu sih, itu sangat menantang sekali, di mana kamu ya suami istri berdua, ada bayi satu, terus bayinya nangis, kamu berikan ASI, tapi waktu itu ASInya nggak keluar gitu. Waduh, belum ini keluar ya. gimana ini? Masya Allah, ibunya kan juga harus sudah berusaha ya. Bagaimana kita ya mendampingi istri lah, maksudnya jangan sampai dia cemas berlebihan. Tenang, kalau misalkan ibunya stres, maka aslinya malah nggak bisa keluar dengan cepat gitu ya. Waktu itu inget banget, sehari 2 hari pertama itu nggak ada yang keluar sama sekali. Bayi itu benar-benar nggak keluar, nggak dapat asupan gitu. 2 hari itu sampai suatu ketika bayinya agak menguning ya kan, agak menguning. Itu kadang-kadang itu pasti akan dialami ya oleh orang tua ketika berusaha untuk memberikan ASI eksklusif. Nah kemudian tantangannya di situ, ketika kita sudah mulai seperti itu kemudian goyah, maka kita mau nggak mau kadang-kadang maksa susu formula. Namun di tempat saya waktu itu, karena rumah sakitnya memang pro sekali sama ASI eksklusif, kita yang malah dimarahi Kak Nadia. Kita yang malah dimarahi orang tua. Padahal kita yang mau gitu kan. Ya udah, Bapak kalau mau memberikan susu formula kepada anaknya, harus menandatangani berkas atau administrasi yang intinya rumah sakit itu tidak bertanggung jawab, tidak memberikan saran kalau itu dianjurkan oleh rumah sakit, dan itu pure keinginan kedua orang tua tersebut. Sampai seperti itu kan. Pertama saya diberitahu seperti itu, terus akhirnya ya sudah, kita coba lagi 1 hari lagi. 1 hari lagi nggak keluar gitu. 1 hari lagi tuh nggak keluar. Saya kembali ke perawatnya lagi untuk bilang masalah ini. Dimarahin lagi. Bapak ini gimana nggak sayang sama anaknya gitu. Sampai segitunya loh. Jadi memang ini tuh bayi dia diberikan ASI eksklusif atau tidak itu tergantung dari orang tuanya. Yakin saya. Itu semuanya tergantung dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya menghadapi situasi yang seperti itu, ya kan? Ketika kita tidak kuat, tidak apa, ya udah kita akan maksa, harus nggak apa-apa daripada anak saya nangis, daripada anak saya nggak dapat minuman, asupan ASI dalam beberapa hari, saya nggak apa-apa dikasih susu formula aja.
Tapi sayang sekali teman-teman, ketika satu kali bayi sudah diberikan susu formula, kemudian kenal dot ya, dot yang diberikan itu dia kemungkinan berisiko untuk bingung puting itu sangat tinggi. Ya, ketika dia sudah bingung puting, nggak mau dia ngelihat putingnya ibunya itu nggak mau dia. Soalnya apa? Ketika bayi melakukan kegiatan dia menyusu, itu dia harus bekerja keras gitu. Maksudnya bekerja keras apa? Rongganya ini ya kan, rongganya ini tuh harus mengenyot si putingnya bayi itu dan itu harus dikenyot dengan usaha maksimal. Kalau nggak gitu air susunya itu nggak keluar. Beda sama dot ya. Ketika kita diberikan dot itu aja dibalikkan begini aja, dia akan menetes sendirinya. Menetes, ya. Menetes sendirinya, iya. Jadi bayi nggak butuh effort yang sangat lebih bekerja keras daripada bayi yang ASI atau menyusu gitu. Dia hanya mungkin ya nyedot beberapa kali, air kan sudah masuk, ya udah dia pelan aja. Ketika dia diberikan ke putingnya ibu, dia akhirnya nggak kenal gitu, bingung gitu. Puting ini biasanya saya nggak seperti ini ngenyotnya gitu, kok sekarang seperti ini. Nah itu risikonya sangat tinggi. Meskipun ada beberapa case atau kasus orang-orang yang tetap bisa, maksudnya ya dia tidak bingung puting dan sebagainya. Itu tergantung sekali dengan case spesifik dari apa yang kita alami. Nah di situ Kak Nadia untuk sharing bagaimana sih kita mempersiapkan persalinan di masa pandemi ini. Dan setelah itu ya tantangan itu tidak berhenti ketika kita di rumah sakit. Ketika kita balik ke rumah, ketemu orang-orang ya kan, orang tua kita, tetangga dan sebagainya, itu pasti kan budaya kita kan, warisan kearifan lokal budaya kita kan saling menjenguk gitu kan, menjenguk gini-gini tilik bayi gitu-gitu kan. Itu susah sekali untuk dihilangkan. Walaupun pandemi waktu itu saya memang masih bulan-bulan Juni Juli kan kasusnya nggak terlalu ekstrim sampai sekarang gitu kan, itu masih tetap aja. Cuman ya itu harus selalu diperhatikan buat teman-teman sekalian kalau bayi ya itu harus dalam kondisi yang dijaga betul karena ya imunnya juga belum terbentuk dan sebagainya. Dan ya kita harus berhati-hati lah kan, kita nggak tahu meskipun orang luar pakai protokol kesehatan dan sebagainya, kalau kita lengah sedikit ya kita nggak mau mengambil risiko seperti itu kan. Ya lebih baik kita ya diturunkan lah ego kita, mau kamu dan sebagainya ya bisa dengan jaga jarak dan lain sebagainya, nggak harus ketemu langsung. Nanti ketemu langsung ketika udah besar kan juga masih ada waktu. Nah seperti itu sih manajemen perasaan kita gitu kan ketika kita datang di rumah gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita di rumah, literally di rumah sendiri ya, maksudnya kita hanya suami istri sama bayi kita. Namun biasanya ya kan Indonesia kan pasti orang tua dari entah itu suami atau istri itu kan datang untuk ya membantu si anaknya untuk mencoba mengasuh cucunya dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada tantangannya juga. Nah ya kan orang tua akhirnya kan involve kan ke kita. Nah itu ada beberapa 1, 2 saran, 3 saran ya. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar, biasanya orang tua, wah ini kok nggak gini ya kan, gitu-gitu kan. Ya, jadi kita harus pandai-pandai gitu kan, menjaga perasaan juga, kemudian juga kita tahu ya kan, kita insan yang ngerti bagaimana harusnya teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Pasti ibu atau orang tua kita akan memberikan counter lagi. Dulu kamu diginiin juga hidup sampai sekarang besar. Kayak gitu-gitu kan yang harus kita jaga ya. Jadi seperti itu kan. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak? Ada, iya betul. Dari Naomi Vanders. Naomi Vanders, ya. Ya, bagaimana kalau setelah melahirkan 3 hari tidak mengeluarkan ASI dan setelah 3 hari sampai berbulan ASI tidak keluar, bayi minum susu formula dari lahir, apakah dapat ya? Apakah ada akibat ditimbulkan dok pada pertumbuhan bayinya dok? Nah, hal ini yang harus kita cermati. Mungkin setelah 3 hari, 4 hari
Kalau misalkan tidak ASINya tidak keluar, itu perlu kita evaluasi ya, Bu Naomi. Itu kita evaluasi apakah benar kita memberikan ASI, posisinya, ya kan? Itu ada ilmunya gitu, ada teorinya, dan itu harus kita praktekkan. Dan gitu kita ya kalau kita nggak praktekkan, nggak kita coba terus, ya kita nggak akan tahu kan jawabannya seperti apa. Nah, ini juga salah satu psikis yang sangat penting juga pada ibu ya. Bagaimana ibu itu bisa um, menjaga perasaannya antara dia kasihan sama anaknya, sama dia berusaha dengan benar untuk mencoba memberikan ASI dengan teori yang sudah diberikan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teori bagaimana perlakatan bayi, ya kan, kemudian bayi menyusui itu harus posisinya harus seperti apa, itu hanya masalah waktu. Ya, 3-4 hari pasti air susu ibu akan keluar. Meskipun sedikit, tetap terus diberikan. Kenapa prinsipnya yang paling utama, kenapa ASI bisa keluar, itu karena ada kenyotan bayinya. As long as bayimu nggak ngenyot, ya ASI nggak akan keluar gitu loh. Nah, kalau misalkan pada kasusnya Naomi di sini 3 hari dan sampai berbulan-bulan, maksudnya dalam jangka waktu 1 minggu pertama ini nggak keluar, ya kemungkinan perlu diberikan alternatif yang lainnya. Coba dikonsultasikan ke dokter terkait dengan kondisinya yang dialami si ibu itu. Tentu kita nggak mau membuat bayi kita lama ya kan, nggak mendapatkan asupan gitu. Tadi kan secara teori 3 hari dia itu masih bisa bertahan bayi itu kalau tidak dapat asupan. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari itu ASINya benar-benar nggak keluar, nah itu kita koreksi. Dalam 3 hari itu kita harus belajar gitu kan, mengkoreksi apakah posisi kita benar, apakah kita ada yang salah atau bagaimana ya. Kita harus mencari tahu, dan kalau misalkan pingin amannya lagi, kita harus berkonsultasi terus dengan ahlinya. Baik itu ada yang namanya konselor ASI ya kan, bisa ya di sini ada hal yang sangat penting ya buat Bu Naomi ataupun teman-teman yang lain yang menyaksikan, itu kita bisa untuk belajar pada konselor ASI. Itu ada namanya AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Itu ada di setiap kabupaten di Indonesia. Biasanya sih ada di setiap kabupaten. Itu kita bisa mencoba untuk belajar di sana. Konselor itu bisa mendampingi kita, kemudian memberikan bagaimana praktek menyusui itu dengan benar itu seperti apa. Karena kuncinya di situ, posisi perlekatan bayi. Dan itu tidak mudah. Karena apa? Kita harus trial dan error. Ibu pun juga harus apa ya? Daya pegasnya itu harus kuat gitu. Jadi nggak sedikit-sedikit, wah, susah, dikit-dikit, aduh, menyerah, putus asa gitu. Aduh, sedikit-sedikit, nggak deh, kasihan anaknya gitu. Ya, kalau memang seperti itu ya gimana lagi ya. Itu dia, makanya hal ini tuh sangat masalah yang sangat pribadi gitu kan. Masing-masing orang tuh beda-beda, dan karakter orang pun juga berbeda-beda. Dan tentunya kita sebagai suami ya kan, saya recognize posisi kita sebagai suami dan juga ayah itu harus benar-benar bisa menjadi penyeimbang. Ketika ibunya down, susah gitu kan, psikisnya agak mulai terganggu karena ya kesulitan ini itu, ya kita harus menyemangati, menyeimbangkan ya kan, menguatkan seperti itu. Itu mudah diucapkan Kak Nadia, tapi kalau dilakukan itu itu ya harus butuh perjuangan gitu kan ya. Gitu ya. Teman-teman yang sedang aktif di sini banyak juga yang sedang aktif dan ada yang bertanya juga. Ya, silakan kalau misalkan ada yang bertanya. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Tadi kita banyak berbicara tentang menyusuinya, tentang bayinya, bagaimana dengan di awal tadi dokter sempat menyebutkan juga ya, kebutuhan gizi ibu selama hamil dan menyusui itu tentu berbeda dengan kita yang biasa gitu kan. Yang kebutuhan khususnya apa nih dok untuk ibu menyusui, karena hari ini kita ngomongnya tentang ASI nih. Ibu menyusui paling enggak itu dalam 1 hari itu harus 2 porsi lebih. 2 porsi lebih daripada makanan kita sebelumnya gitu. 2 porsi lebih banyak. Jadi nggak terlalu harus makan banyak banget gitu, enggak.
kemudian ada teori yang memberikan bahwa ibu menyusui atau ibu hamil itu apa namanya, makanya harus 2 kali lipat daripada sebelumnya. Betul. Itu nggak harus yang literally 2 kali lipat semuanya, misalkan nasi misalnya 1 entong, 2 entong, ayam 1, 2 dan lain sebagainya, itu nggak. Yaitu kita cukup dengan memberikan misalkan tambahan ya, yaitu segelas susu, kemudian misalkan tambahan 1 protein tambahan di dalam 1 menu makanan kita, itu pun sudah cukup ya. Kalau makanan kita dari sebelumnya itu sudah benar gitu kan. Nah, ini kan kita kurang tahu kan berangkatnya nih si ibu ini tuh sebelum Betul. dia hamil atau sebelum dia menyusui makannya sudah benar apa enggak. Nah, ini yang harus dikoreksi. Oleh karena itu ketika sekarang sudah masuk fase ibu menyusui, harusnya di ibu hamil tuh dia sudah teredukasi bagaimana dia memenuhi kebutuhan gizinya lewat makan makanan yang dia konsumsi setiap harinya. Nah, kemudian dengan ibu menyusui tinggal menyesuaikan lagi. Jadi nggak terlalu berbeda jauh signifikan antara jumlah asupan ibu hamil dan juga ibu menyusui, itu nggak terlalu banyak signifikan. Tapi yang jelas ketika kalian lapar gitu kan, kita tahu susah memanajemen waktu ibu yang habis melahirkan. Kenapa? Karena Betul. sibuk sekali. Kalau misalkan nggak ada yang membantu atau ya orang yang jadi asisten kita dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Tapi kalau kita serba sendiri, ada yang nggak sempat makan, aku nggak sempat makan mas, ini aku nggak sempat, ini aku masih ini sibuk ini ya. Itu dia, itu harus kita manage ya, kita atur dari awal itu harus bagaimana. Itu learning by doing, nanti lama-lama kita akan bisa menyesuaikan lah si ibu itu. Secara alami akan seperti itu, bisa menyesuaikan nantinya. Kapan dia harus memberikan susu, kapan dia harus bisa makan. Nah, kemudian di sini yang paling penting Kak Nadia, ketika menyusui, ketika anak dia tidur, ya, anak tidur, itu sebisa mungkin ibu itu juga ikut istirahat. Karena apa? Karena mungkin ibu ini pasti karena sering terbangun di tengah hari, dini hari, pagi hari untuk menyusui, dia akan lack of sleep time-nya itu kurang gitu kan, kekurangan Betul. waktu tidurnya. Jadi mau nggak mau harus istirahat yang cukup, itu penting juga karena dia akan mempengaruhi bagaimana produksi ASI-nya. Nggak sedikit orang yang produksi ASI itu nggak bertahan lama. Mungkin usia 3 sampai 4 bulan sudah nggak keluar, itu banyak juga. Dan banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya apa? Asupan makanan dan kebutuhan gizi si ibu menyusui itu tidak terpenuhi. Ya, gimana coba untuk memenuhi kebutuhannya dia aja kurang gitu. Padahal dia harus punya yang ekstra lebih gitu kan. Untuk apa? Untuk diberikan kepada anaknya, bayinya lewat air susu ibu. ASI itu sebenarnya diproduksi itu dari darah. Darah itu diolah gitu kan di dalam tubuh kita, kemudian di payudara itu dia menjadi ASI. Seperti itu. Kemudian kalau kita nggak mencukupi kebutuhan, yang paling penting itu adalah kalsium, mau nggak mau tubuh kita itu mengkompensasi. Oh, kalsium ibu ini kurang, dikonsumsi itu kurang gitu. Maka dia akan mengambil kalsium dari tulang ibu itu, diambil untuk kompensasi kebutuhan ASI si bayinya. Dia diambil kemudian diberikan di ASI, nanti ASInya keluar, kalsiumnya bisa cukup. Mau sampai kapan seperti itu? Nanti keburu ibunya nanti risiko untuk menderita osteoporosis itu tinggi. Jadi usia belum sampai menopause atau apa, dia udah pegel-pegel, tulangnya nggak kuat, kayak gitu kan, karena efek dari sebelum-sebelumnya. Ya, itu salah satu beberapa kondisi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita sedang dalam kondisi menyusui. Begitu Kak Nadia. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan ya. Dokter, boleh nggak ada saran cara ASI? Kan tadi salah satunya ASInya bisa diperah ya dok ya. Penyimpanannya seperti apa sih dok untuk ASI yang sudah diperah ini? Ya, penyimpanannya kita harus di tempat yang tertutup gitu kan. Baik itu menggunakan plastik atau botol. Botol itu bisa, botol kaca itu juga bisa. Kalau plastik sekali buang gitu. Kalau botol bisa dibersihkan lagi, di recycle, reuse-nya lagi juga bisa. Kemudian ditaruh di
kulkas bagian atas, misalnya kalau 2 pintu ya di freezer, karena suhunya harus tetap dalam suhu di bawah titik beku gitu, sehingga dia tetap harus disimpan dalam bentuk dalam kondisi yang beku atau ya jadi padat gitu kan. Kemudian kalau nanti kalian ingin menggunakan itu harus dicairkan. Itu bisa misalkan manajemennya ketika ibu bekerja itu besok gitu, malamnya dari yang beku dipindah ke chiller gitu. Ya, dan semalam gitu. Nah, nanti ketika semalam nanti tinggal dipindahkan untuk diletakkan di air yang panas. Maksudnya direndam gitu kan. Nah, itu atau thawing gitu kan untuk mencairkan. Setelah itu kalau udah cair ya harus segera diberikan. Jadi jangan sampai susu ASI yang sudah diperah itu terlalu lama di suhu ruangan. Itu nggak baik karena cepat sekali dia mengalami denaturasi, maksudnya kerusakan protein di dalam ASI perah tersebut. Jadi seperti itu teman-teman ya. Berarti tadi ASI yang diperah dibekukan seperti itu ya di freezer, di kulkas yang atas. Kemudian kalau mau diberikan dilelehkannya itu bertahap ya, berarti nggak boleh dipanaskan bertahap. Ya dok ya? Betul. Biasanya sih seperti itu kalau ibu bekerja tuh, dari atas naikkan dulu, diturunkan dulu di bawah, nanti nunggu semalam, nanti kan nggak begitu beku sekali gitu kan. Nah kemudian tinggal di thawing istilahnya, dibantu untuk menjadi cair dengan direndam air hangat atau air panas seperti itu. Oh, ada yang bertanya lagi. Bentar ya dok. Nah, saya pernah dengar ibu nggak boleh makan makanan yang pahit, takut asinya menjadi pahit. Mitos atau fakta dok? Bukan cuma makanan pahit sepertinya ya dok ya, kayak makanan seperti makanan pedas, seperti itu juga ya dok ya? Iya, jadi bagaimana dok? Kalau pahit itu sebenarnya bukan rasa gitu. Pahit itu sebenarnya makanan tersebut nggak ada rasanya sama sekali gitu kan. Nah itu bedanya. Kalau misalkan pedas itu karena kita mengkonsumsi makanan yang mengandung capsaicin ya, yang ada di Lombok itu ya, itu yang bisa memberikan rasa pedas di dalam mulut kita dan sebagainya. Itu ada memang beberapa yang memberikan informasi bahwa itu bisa mempengaruhi si bayi itu nanti bisa mencret atau tidak. Dan itu memang sebaiknya ibu menghindari untuk konsumsi makanan-makanan yang pedas karena bisa berefek langsung terhadap ASI-nya. Tapi kalau pahit itu saya rasa tidak terlalu memberikan efek yang secara langsung gitu. Karena pahit itu kan banyak penyebabnya. Pahit kenapa ya? Karena dia terlalu banyak kandungan apa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dari ilmu biologi yang saya pelajari, pahit itu kondisi di mana kita itu tidak bisa mengenal rasa apa yang ada di suatu makanan tersebut. Kemudian ada yang tanya lagi. Oh ya, lebih sepertinya sudah banyak sekali yang dokter berikan kepada kita. Terima kasih banyak dok untuk pengetahuan barunya dan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saat ini yang banyak yang disebut dengan booster ASI ya dok. Bagaimana pendapat dokter tentang itu? Iya, memang banyak sekali booster ASI ya kan. Dan itu memang sangat membantu gitu. Itu sangat membantu karena saya sama istri saya itu juga membeli beberapa produk yang memang untuk membooster ASI gitu, dan itu memang berpengaruh gitu ya, dan beberapa penelitian pun juga sudah banyak yang sudah dilakukan gitu ya untuk memberikan efek, apakah benar itu memberikan efek dan sebagainya. Dan itu memang beberapa memang kejadian gitu, dan itu memang perlu untuk kita pertimbangkan untuk kita tetap memberikan asupan gizi yang cukup agar produksi ASI kita pun tetap berlimpah seperti itu.
Dokter tadi ada menyebutkan ya di awal bahwa dokter juga mengonsumsi kelor ya dok ya. Iya, jadi selama ini tuh istri teh kelor gitu loh, Kak. Dalam bentuk Mm-mm. teh, kemudian ada yang bentuk kapsul kelor yang dibuat kapsul, ya, ya seperti Ya, itu. Ada yang bahkan sekali minum tuh ada dua butir gitu. kapsul Iya, kelor. dua kapsul seperti itu. Dan itu memang em, beberapa membuat ASI di dalam payudara itu semakin cepat untuk penuh gitu. Hmm, Ya, berarti jadi kelor memang memang bisa untuk booster ASI juga ya dok ya. iya memang udah pernah dibuktikan kan secara Hmm, secara keilmuan dan itu salah satu usaha kita untuk bisa membuat produksi ASI kita itu bisa 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 tetap melimpah gitu. Karena kita nggak bisa kita nggak bisa mematok kita selalu makan ideal terus. Ya, tahu poin saya, Kak Nadia. Kita nggak, kecuali kalau kamu serba berkecukupan gitu kan. Semuanya tercukupi. Kamu makan buah 3 sampai 4 porsi sehari, sayur bisa 4 sampai 5 porsi sehari dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak selalu dalam kondisi yang ideal seperti itu. Ya, jadi ya kita harus menilai kita sendiri gitu kan. Kita makanannya gimana, sudah bagus nggak hari ini gitu kan. Kalau emang enggak ya ya kita perlu mempertimbangkan untuk memberi atau mengkonsumsi beberapa ASI booster dan itu nggak ada salahnya. terima kasih banyak dokter. Kita akan ada kuis singkat Ya, untuk satu pemenang. Coba kita lihat ya. Teman-teman yang mengikuti dari awal harusnya bisa menjawab pertanyaan ini ya. Ini tadi sempat dibahas oleh Dokter Arik. Kalau bayinya sakit, misalnya demam, yang diberikan obat ibunya atau bayinya? Akan ada hadiah menarik, tenang saja, dari Morimam. Siapa saja boleh menjawab. Kalau bayinya sakit, yang minum obat ibunya atau bayinya? Siapa saja boleh menjawab kok. Sambil kita menunggu teman-teman berpikir dulu, mungkin ngulik-ngulik catatannya dulu. Ini kita bisa membahas sedikit lagi. Hmm, apa ya dok ya? gimana cerita terkait Kak sama Nutrimam mungkin Kak? Nutrimam itu seperti apa gitu Morimam. kan? Ah ya, Morimam, sorry. Oh iya, Morimam ID itu seperti apa? Saya juga penasaran gitu kan, itu seperti apa sih, wirausaha sosial itu seperti apa gitu mungkin. boleh. Ya, sambil menunggu teman-teman boleh coba di dicari-cari dulu jawabannya tadi. Yang tadi pertanyaannya adalah apabila bayi sakit, misalnya demam, yang diberikan obat ibunya atau bayinya. Siapa saja boleh menjawab, nanti akan diberikan hadiah khusus oleh Morimam. Kita cerita-cerita sedikit ya dok tentang Morimam. Boleh, boleh. Ya, Morimam ini seperti tadi di awal yang saya sebutkan, Morimam ini bentuknya usaha sosial. Kenapa disebutnya usaha sosial? Karena hmm, karena usaha Morimam ini tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di NTT. Kenapa kami memilih NTT? Dan tadi di awal saya sepertinya lupa menyebutkan juga, uh, kami mengambil bahan baku kelor kami itu dari NTT. Kenapa kelornya harus kelor NTT seperti itu ya? Karena ada artikel yang kami baca, walaupun kami belum menemukan penelitiannya, belum banyak menemukan penelitiannya. Namun kelor NTT disebutkan kelor dengan kualitas terbaik di Indonesia. Karena kelor ini sebenarnya bukan hanya tumbuh di NTT, bisa juga tumbuh di Jawa, di mungkin kita tanam sendiri itu juga bisa gitu. Tetapi kenapa kami mengambilnya dari NTT? Karena yang satu tadi memang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan. Kemudian yang kedua, Kelor NTT memang memiliki kualitas yang terbaik, bahkan disebutkan bukan hanya terbaik di Indonesia, namun juga kualitas kedua terbaik di dunia, seperti itu. Dan tadi Dr. Arif sempat menyebutkan mengonsumsi teh kelor. Nah, Morimom juga beberapa produk Morimom, salah satunya ini adalah teh kelor. Namun Morimom juga untuk saat ini memiliki produk berupa bubuk kelor dan cookies yang dibuat dari kelor. Cookies kami juga karena produk-produk Morimom saat ini tentu saja oleh karena kandungan gizinya tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi bukan hanya kita secara umum, tapi bahkan daun kelor ini direkomendasikan oleh FAO ya, Food and Agriculture Organization, untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak karena kandungan gizinya sangat baik ya, betul kan dok seperti itu? Betul. Betul ya. Iya, seperti itu ya teman-teman. Bahkan dokter Arif sendiri juga mengonsumsi kelor teman-teman. Seperti itu. Baik, ya kita sudah ada jawaban. Kita ada 3 orang yang menjawab, nanti akan dihubungi oleh tim Morimam ya. Ada dari yang paling atas adalah Naomi Vanders. Bayinya yang minum obat jika bayinya sakit. Rico Ginger menjawab bayinya, kemudian ada Alfie yang menjawab ibunya. Bagaimana dok, jawaban yang benar seperti apa? Apakah bayinya atau ibunya yang minum obat kalau sakit? Bayinya. Bayinya ya teman-teman. Seperti tadi disebutkan oleh dokter. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi dan yang sudah menjawab pertanyaan. Nanti akan dihubungi, tentu saja akan kita catat pemenangnya. Dan Rico juga. Baik, sudah 1 jam kita berbincang-bincang bersama dengan Dr. Arif, 1 jam lebih. Terima kasih banyak Dr. Arif untuk waktunya, untuk pengetahuannya yang dibagikan pada kami semua di tempat ini. Baik, sampai ketemu Dr. Arif dan teman-teman semua di IG Live Morimam berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Baik. Ya, sukses selalu Morimam. Terima kasih dok.